Salam, saudaraku dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau pelajari renungan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 pasal 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, kenapa firman Tuhan hari ini berbicara demikian kepada kita? Karena kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang mengalami problem. Di antara kita banyak mengalami problema, banyak mengalami masalah, banyak mengalami jalan buntu di tengah-tengah situasi yang serba sulit. Tetapi firman Tuhan harus kita pegang, harus kita percayai bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut campur tangan memberikan kekuatan kepada kita. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kita hidup di dalam zaman yang serba modern, zaman yang serba cepat, zaman yang serba canggih. Tetapi ketika berada di dalam situasi seperti saat ini, kita juga banyak mengalami kendala-kendala. Ada beberapa hal yang mengalami kemacetan, kemandekan, kemudian mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan dengan lancar, dengan semestinya. Sehingga banyak di antara kita mengalami kekhawatiran, mengalami keputusasaan di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi kapan virus COVID ini akan berakhir. Tetapi saudaraku, percayalah, ketika kita mengandalkan firman Tuhan, ingat Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Yang pertama adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa tuh? Yang pertama, di dalam segala perkara. Ingat, pas 1, di dalam segala perkara. Artinya perkara apapun, baik itu perkara kecil, baik itu perkara besar, baik itu perkara yang saudara anggap remeh, baik itu perkara yang saudara anggap sangat-sangat berat. Ingat, Tuhan mengatakan di dalam segala perkara. Jadi apapun masalahmu, apapun problemmu, apapun kendala dalam hidupmu, di dalam segala perkara, ingat bahwa Dia mencakup, Tuhan mencakup, Tuhan berdaulat atas segala-galanya. Tidak peduli masalahmu kecil, masalahmu berat, masalahmu ringan, ataupun saudara mengalami jalan buntu yang menurut pandangan manusia tidak sanggup. Ingat, di dalam segala perkara. Tuhan tidak pernah menimbang-nimbang bahwa kamu memiliki masalah yang kecil, bahwa kamu memiliki masalah yang besar. Tapi di dalam segala perkara, itulah janji firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan daya timbang seseorang. Tetapi di dalam segala perkara yang harus kita bawahi, ingat, segala sesuatu di dalam segala masalah apapun juga, Tuhan memberi kelegaan kepada saudara. Yang kedua adalah dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Tuhannya. Yang pertama tadi katakan bahwa di dalam segala perkara. Yang kedua, dapat saudara tanggung. Ya suku, saudara dapat menanggungnya. Saudara dapat menanggungnya. Ingat bahwa ketika saudara menghadapi jalan buntu, ingat, salib Kristus memampukan saudara untuk menanggung segala sesuatunya. Memikul berat seberat apapun, saudara dapat menanggungnya. Prinsip salib Kristus, segala sesuatu yang dianggap tidak bernilai oleh orang lain, segala sesuatu yang dianggap memiliki nilai minus oleh orang lain, segala sesuatu yang tidak saudara pedulikan, seolah-olah jalan buntu, seolah-olah menghadapi kematian. Ketika saudara mengalami perjumpaan dengan salib Kristus, maka nilai hidup saudara akan menjadi nilai yang plus, ada nilai tambah dalam hidupmu. Karena firman Tuhan mengatakan, dapat kutanggung. Jadi, seberat apapun Tuhan mengatakan bahwa engkau dapat menanggungnya. Jadi tidak ada kata tidak bisa menanggung. Jadi beban seberat apapun, ingat, saudara dapat menanggungnya. Jadi percayalah bahwa firman ini datang kepada saudara supaya saudara dapat menanggungnya, bukan menghindarinya, bukan lari dari masalah, bukan lari daripada kenyataan, bukan mencari jalan pintas. Tapi ingat, saudara dapat menanggungnya. Bagaimana saudara dapat menanggungnya? Ketika ayat berikutnya mengatakan, fase berikutnya mengatakan, ketika di dalam Dia. Dia siapa? Di dalam Kristus, ya. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara dapat menanggungnya. Kenapa? Karena Kristus ada jawaban bagi semua masalahmu. Kristus ada jawaban bagi segala persoalanmu. Yesus ada jalan keluar bagi segala masalah jalan buntumu.
Ketika saudara berada di dalam Dia, di dalam Yesus, maka engkau dapat menanggungnya. Segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Kristus. Jadi, kalau saudara kurang pemikiran, kurang hikmat, ingat, Dia sumber hikmat. Dia guru yang agung. Hikmatnya melampaui segala akal. Hikmatnya melebihi hikmat daripada orang-orang duniawi. Dia sumber berkat. Berkatnya mampu mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Sehingga ketika saudara menghadapi jalan buntu, ingat, ketika engkau berada di dalam Kristus, engkau dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan. Itu kenapa? Yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, tadi katakan segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi saudaraku, hari ini saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu merasa khawatir dan cemas, ya, karena firman Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Tuhan, kita sanggup menghadapi segala macam persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, masihkah engkau hari ini berada bersama-sama dengan Kristus? Masihkah saudara hari ini masih tinggal diam di dalam kaki Tuhan? Masihkah hari ini saudara masih berada di dalam hubungan yang intim, yang erat dengan Kristus? Jangan ketika persoalan datang, masalah datang, sehingga saudara putus harapan, putus hubungan, meninggalkan Tuhan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, kalau engkau di dalam Yesus, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Mari, kalau hari ini engkau ada di luar sana, atau hari ini engkau merasa sudah jenuh dengan kehidupanmu, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Kristus, bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Dia menanti engkau untuk engkau datang, tinggal diam bersama-sama dengan Tuhan. Ya saudaraku ya, jangan sampai harapanmu putus gara-gara masalahmu belum ada jalan keluar. Jangan sampai imanmu kandas gara-gara engkau belum mendapatkan pertolongan. Tapi kembali, firman Tuhan mengatakan, ketika engkau ada di dalam Dia, ada di dalam Dia, ketika kita ada bersama-sama dengan Kristus dalam Kristus, maka semuanya akan Tuhan bereskan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Saudaraku, pesan firman Tuhan hari ini adalah kembali kepada Kristus. Ingat, di dalam Dia, di luar Dia tidak ada jaminan. Tapi ketika di dalam Yesus ada jaminan. Itu sudah pasti firman Tuhan katakan. Saudaraku, ketika kita berada di dalam Dia juga bukan berarti kita terus lepas tangan, terus kita seenak sendiri karena kita sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tapi prinsip ketika kita berada di dalam Kristus sebagai seorang yang tinggal tenang, tinggal di hadirat Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, ada dalam bagian rencana Tuhan, maka kita perlu memperhatikan bahwa ketika kita tinggal bersama dengan Kristus, memang kita diberi kekuatan yang baru sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu. Tapi apa artinya kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia, saudaraku ya? Artinya adalah yang pertama, saudaraku harus belajarlah untuk berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga apapun yang saudara kehendaki seperti apa yang Tuhan kehendaki juga, ya saudara. Pertama, saudaraku, ketika kita tinggal berserah di dalam Dia, artinya kita berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, berserah penuh kepada Tuhan bahwa aku manusia yang tidak sanggup Tuhan, karena yang punya kesanggupan hanya pribadi Yesus Kristus. Ini prinsip pertama ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah yakinlah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Ingat saudaraku, yang kedua yakin. Ketika saudara sudah berserah, saudara berserah kepada Tuhan, tapi saudara masih meragukan kekuatan Tuhan, percuma saudaraku. Makanya prinsip yang kedua adalah ketika kita berserah kepada Tuhan, yang kedua adalah kita harus yakin bahwa segala sesuatu Tuhan, tidak ada masalah yang berat di dalam tangan Tuhan. Yakin bahwa segala sesuatunya dapat diselesaikan oleh tangan Tuhan. Kenapa? Dia jalan keluar. Ketika sudah menghadapi jalan buntu pun, ingat Yesus adalah jalan dan kehidupan, ya, sehingga saudara akan menemukan, saudara akan diberi hikmat, saudara akan dimampukan. Maka dari itu milikilah keyakinan bahwa seberat apapun, masalah apapun, ya saudaraku ya, tidak ada segala sesuatu yang tidak dibereskan oleh kuasa Tuhan. Mari yakin, beriman lebih sungguh. Kita berserah, tapi kita juga perlu keyakinan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk
menjaga kehidupan saudara Tuhan, dan yakin Tuhan memampukan saudara menghadapi jalan-jalan yang tidak engkau duga sekalipun. Yang ketiga adalah yakin bahwa Tuhan mempunyai hikmat yang lebih besar daripada hikmat manusia. Hikmatnya mampu melintasi segala akal. Ya saudaraku, ini yang dimaksud tinggal di dalam Tuhan. Artinya berserah terus kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan memberikan jalan keluar, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah yakin bahwa Tuhan mempunyai hikmat yang luar biasa. Jangan tinggal dalam keterputusasaan, jangan tinggal dalam keterpurukan, tapi bangkit, tinggal di dalam Kristus. Engkau akan dimerdekakan dan engkau akan dimenangkan, dan engkau akan mendapatkan jalan keluar, dan jadilah pemenang. Sebab orang yang menang bukan berarti orang yang tanpa tanding. Orang yang menang adalah orang yang berjuang, bertanding, kemudian dia mampu menghadapinya, kemudian dia lolos, dan dia ketemu masalah baru lagi, dia bertanding, dia berjuang, kemudian dia lolos, dia menemukan masalah lagi, dan dia bertanding lagi, sehingga dia muncul sebagai seorang pemenang. Firman Tuhan mengatakan, aku lebih daripada seorang pemenang. Siapakah yang dapat melawan aku? Tidak ada, karena kita lebih dari pemenang. Itu janji firman Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada bagian bahasan kita tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan saya cukupkan sampai sini. Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.